Bayangkan seorang anak muda duduk di bangku sekolah paling atas, IQ hampir sempurna. Wajah tenang, disiplin, cemerlang. Ia tidak terluka, tidak miskin, tidak diasingkan, tidak kekurangan kasih. Tapi justru dari situlah lahir kehancuran yang paling mengerikan. Like Yagami, nama yang di dunia nyata akan terdengar seperti anak kebanggaan. Seseorang yang setiap orang tua harapkan lahir dari rahimnya. Tapi di dunia Death Note, dia bukan hanya anak yang jenius. Dia adalah permulaan dari pertanyaan yang paling tua dalam sejarah manusia. Apa jadinya jika manusia memegang kuasa Tuhan? Light memulai hidupnya bukan dari kemarahan, tapi dari kejenuhan. Kehidupan terasa terlalu mudah, terlalu membosankan, terlalu busuk. Setiap harinya dia melihat dunia dipenuhi kejahatan yang tidak pernah dibalas, ketidakadilan yang dibiarkan, dan hukum yang tak berdaya menghadapi monster berjubah manusia. Dan dalam diamnya lahirlah sebuah rasa, keinginan untuk mengatur dunia. Bukan dari kebencian, tapi dari anggapan bahwa hanya dia yang cukup pantas untuk melakukannya. Dunia ini membusuk, kata pertama yang melahirkan dewa baru di tengah manusia. Ketika ia menemukan Death Note, buku hitam kematian, dunia berubah. Bukan karena buku itu memiliki kekuatan, tapi karena ia menemukannya di tangan orang yang siap menjadi hakim, juri, dan algojo dalam satu tubuh. Dan dari sinilah semuanya bermula. Like tidak tertawa seperti penjahat. Ia tidak menangis seperti korban. Ia berpikir. Ia menggunakan buku itu bukan karena lapar kuasa, tapi karena ia yakin hanya dirinya yang mampu menyelamatkan dunia dari dirinya sendiri. Ia tidak ingin sekedar membunuh. Ia ingin menghapus dosa dunia. Dan dari sinilah Like bukan lagi anak manusia. Ia mulai menjelma menjadi Tuhan dalam pikirannya sendiri. Tuhan dalam cerita ini bukan Tuhan yang penuh kasih, bukan Tuhan yang bijak, tapi Tuhan yang terbentuk dari manusia yang jenuh, lelah, dan terlalu yakin ia yang paling benar. Like yakin bahwa kebaikan bisa dipaksakan, bahwa ketertiban bisa diciptakan lewat ketakutan, dan bahwa kedamaian bisa dibangun di atas kuburan orang-orang berdosa. Ia tak sadar bahwa dalam proses menjadi penyelamat, ia mulai menjadi tirani. Ia tidak membunuh karena cinta, ia membunuh karena logika. Dan di titik itu, kejahatan sudah berubah bentuk. Aku adalah keadilan, aku akan menciptakan dunia yang bersih dari kejahatan. Tapi seiring waktu, kalimat itu berubah menjadi seperti ini. Siapapun yang menentangku adalah kejahatan itu sendiri. Inilah bagian paling mengerikan dari Like Yagami. Ia tidak sadar bahwa ia sedang jatuh. Tidak ada luka masa kecil, tidak ada dendam pribadi, tidak ada pembenaran emosional. Justru karena ia terlalu logis, terlalu rasional, dan terlalu percaya diri, maka kehancuran itu begitu sempurna. Ia jatuh bukan karena tersesat. Ia jatuh karena terlalu yakin sedang berjalan ke arah yang benar. Like bukan monster. Dia adalah manusia biasa yang diberi kuasa tak terbatas, tanpa batasan batin. Dan itu membuatnya perlahan kehilangan jiwanya. Bukan karena kita marah, maka kita menjadi jahat. Tapi karena kita percaya bahwa kita sedang menyelamatkan dunia. Like memulai dari titik yang paling mulia. Tapi jalan menuju neraka seringkali dibuka dengan niat yang paling suci. Ia tidak dibentuk oleh luka, tapi oleh keyakinan bahwa dunia harus tunduk pada visinya. Dan seperti banyak tokoh di dunia nyata yang ingin menyelamatkan manusia, Like hanyalah cermin dari ambisi manusia yang terlalu percaya pada pikirannya sendiri. Tuhan tidak jatuh dari surga. Ia dilahirkan dari manusia yang terlalu percaya pada kebenaran versi dirinya sendiri. Itulah Like Yagami. Keadilan, kata suci yang kita sembah sejak kecil. Tapi tahukah kamu, keadilan bisa berubah bentuk ketika ia dipegang bukan oleh cinta, tapi oleh keangkuhan.
Inilah kisah tentang seorang anak manusia yang mengira dirinya adalah alat Tuhan, padahal ia hanya memperalat Tuhan untuk menguduskan egonya sendiri. Light Yagami tidak membunuh demi uang, tidak demi kekuasaan, tidak demi dendam pribadi. Ia membunuh demi keadilan. Pada awalnya kita percaya padanya. Kita ikut mengangguk pelan ketika dia berkata bahwa dunia ini terlalu kotor dan kadang butuh seseorang yang berani menjadi tangan pembersih. Tapi pelan-pelan kita mulai merasa ada yang salah. Karena dalam narasi Light, keadilan bukan lagi tentang benar atau salah, tapi tentang siapa yang memegang pena takdir. Bagi Light, moralitas hanyalah hitam dan putih. Kalau kau mencuri, membunuh, menyakiti, maka kau layak mati. Tidak ada ruang untuk penjelasan. Tidak ada ruang untuk penyesalan. Tidak ada ruang untuk perubahan. Keadilan milik Light adalah keadilan yang kaku. Keadilan tanpa empati. Keadilan yang tanpa kemanusiaan. Padahal dunia ini tidak dibangun dari hitam dan putih. Dunia ini abu-abu. Dan kebenaran kadang hidup berdampingan dengan kesalahan yang kita tidak tahu. Tapi Light tidak peduli. Karena dalam pikirannya, dirinya adalah satu-satunya standar moral. Dirinya adalah tolak ukur antara siapa yang pantas hidup dan siapa yang harus mati. Keadilan tidak akan tercapai sampai semua penjahat dimusnahkan. Begitu katanya. Tapi siapa yang ia maksud dengan penjahat? Pada awalnya, Light hanya membunuh kriminal. Tapi ketika L mulai mengejarnya, ketika orang mulai meragukan Kira, ketika ada yang mempertanyakan sistem pembersihan dunia ini, Light tidak ragu untuk membunuh mereka juga. Mereka tidak membunuh siapa-siapa. Mereka hanya tidak setuju. Tapi di mata Light, ketidaksetujuan adalah bentuk kejahatan. Tapi dirinya sendiri sebagai simbol keadilan. Aku bukan lagi Light Yagami. Aku adalah keadilan. Sebuah kalimat yang terdengar seperti kebenaran. Tapi sesungguhnya hanya tameng bagi ego yang takut jatuh dari singgasananya. Seseorang pernah berkata, orang jahat yang sadar dirinya jahat masih bisa berubah. Tapi orang jahat yang merasa dirinya suci akan terus membunuh sambil merasa menyelamatkan dunia. Dan inilah tragedi paling besar dari Light Yagami. Ia terlalu yakin bahwa ia benar, sampai ia tak sadar bahwa ia telah berubah menjadi tirani. Ia tidak lagi membunuh untuk melindungi. Ia membunuh untuk mempertahankan narasi. Ia membunuh agar dunia tidak pernah tahu bahwa ia pernah salah. Light adalah cerminan dari banyak manusia modern. Mereka yang memakai moral sebagai senjata. Mereka yang ingin membersihkan dunia, tapi lupa membersihkan hatinya terlebih dahulu. Mereka ingin menghukum semua yang menyimpang tanpa tahu bahwa seringkali kita pun adalah penyimpangan itu sendiri. Keadilan sejati lahir dari cinta, bukan dari keinginan untuk merasa benar. Tapi Light tidak tahu itu, atau mungkin ia tidak mau tahu. Light percaya dengan catatan kematian di tangannya, ia akan menciptakan dunia yang damai. Tapi dalam prosesnya, ia menciptakan dunia yang penuh ketakutan, kecurigaan, dan kegelapan. Dan dunia yang tenang karena takut bukanlah dunia yang damai. Itu dunia yang lumpuh. Ketika keadilan tidak diberi ruang untuk dikritik, maka ia bukan lagi keadilan, tapi kediktatoran yang dibungkus dengan slogan suci. Light menggenggam keadilan, tapi lupa bahwa tangan manusia terlalu kecil untuk memegang kuasa absolut. Ia memulai dari kebenaran, tapi perlahan terseret ke dalam ego yang ingin dipuja. Dan dari sana, ia bukan lagi pembawa terang. Ia adalah terang yang membutakan, bukan menerangi. Dalam hidup, kadang kita tidak dikalahkan oleh musuh, tapi oleh refleksi dari diri kita sendiri yang selama ini kita abaikan. Dan bagi Light Yagami, refleksi itu bernama L. L bukan pahlawan. Ia aneh, tidak karismatik,
tidak mewakili kekuasaan, bahkan kadang terlihat seperti seseorang yang tak punya tempat di dunia nyata. Tapi L adalah cermin, dan yang ia pantulkan bukan siapa Like di hadapan publik, melainkan siapa Like dalam kesunyian nurani. Pertarungan antara Like dan L bukanlah duel senjata. Mereka tidak saling memukul, tidak saling menembak. Mereka bertarung di wilayah paling sunyi manusia, akal, intuisi, dan nurani. Satu ingin membuktikan dirinya Tuhan, yang lain hanya ingin menemukan kebenaran. Dan justru karena itulah L adalah ancaman terbesar Like. Bukan karena L kuat, tapi karena L tak pernah takut melihat kenyataan. Kau tahu apa yang membuat Like resah? Bukan karena L bisa menangkapnya, tapi karena L membuatnya mempertanyakan dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, Like melihat kemungkinan bahwa ia salah. Ia tak menunjukkan emosi, tapi ia juga tak terjebak dalam ego. Ia menghitung, menganalisis, dan diam-diam menyaksikan manusia yang lambat laun jatuh ke dalam jurang ilusi moralitas. Like ingin menyelamatkan dunia dengan membunuh. L ingin menyelamatkan dunia dengan memahami. Like memakai rasa takut, L memakai kebenaran. Dan meski L aneh, menyendiri, dan tidak pernah tidur tenang, ia tetap percaya bahwa kebenaran tidak boleh tunduk pada rasa takut. Dan dalam banyak adegan, kita melihat L dan Like saling duduk berhadapan. Catur, kopi, tatapan kosong. Dua kepala jenius saling menyelami, saling menebak, saling memeriksa setiap gerak napas. Tapi sebenarnya mereka bukan sedang bermain strategi. Mereka sedang memeriksa kemanusiaan masing-masing. Like, aku pikir kaulah kira. Kalimat itu bukan tuduhan, tapi semacam doa agar Like mengakui bahwa di dalam dirinya ada sesuatu yang telah berubah. Namun Like terlalu dalam menyelam dalam egonya. Terlalu banyak nama yang sudah ia hapus. Terlalu banyak dusta yang ia bangun. Untuk kembali ke kebenaran berarti harus mengakui bahwa dirinya bukanlah dewa. Dan itu bagi Like lebih menyakitkan dari kematian. Ironisnya, Like sebenarnya mulai mengagumi L. Di suatu titik kita bisa lihat mereka bukan hanya lawan. Mereka seperti dua versi manusia yang lahir dari kecerdasan yang sama, tapi dibesarkan oleh pilihan yang berbeda. Like tidak bisa membunuh L dengan cara biasa, karena membunuh L berarti menghancurkan satu-satunya manusia yang bisa memahami siapa Like sebenarnya. Tapi pada akhirnya ketika tekanan meningkat dan rencana memuncak, Like membunuhnya. L mati tapi bukan sebagai pecundang. Ia mati sebagai cermin terakhir yang berani berkata, "Kau salah, Like." Dan setelah itu tak ada lagi suara yang bisa mengingatkannya. Setelah L mati, Like berdiri sebagai satu-satunya kekuatan tersembunyi dunia. Ia menang. Tapi anehnya, kita melihat ada yang berubah. Senyumnya bukan senyum puas, tatapannya kosong, tawanya dingin. Karena sesungguhnya ia tidak hanya membunuh L, tapi membunuh satu-satunya bagian dalam dirinya yang pernah ragu. Dan dari sinilah Like sepenuhnya menjadi makhluk tanpa batas. Makhluk yang tidak bisa lagi dikritik karena cermin terakhirnya telah ia pecahkan. Dalam hidup, kita butuh L. Bukan sebagai musuh, tapi sebagai penyeimbang. Kita semua butuh seseorang yang cukup berani untuk menatap mata kita dan berkata, "Kau sedang menyimpang." Tanpa itu, kita akan berjalan terlalu jauh, menjadi pahlawan dalam narasi kita sendiri. Sampai kita tak sadar, kita sudah menjadi penjahat bagi orang lain. Kadang, orang yang paling kita benci adalah orang yang paling jujur pada siapa kita sebenarnya. Dan itulah L bagi Like. Bukan sekedar lawan, tapi satu-satunya suara yang mampu membuat tuan palsu itu berkaca dan bertanya, apakah aku benar-benar adil atau hanya ingin dipuja? Pernahkah kamu memenangkan sesuatu, tapi justru masa lebih hampa daripada saat kau kalah? Pernahkah kamu berdiri di puncak, tapi tak ada lagi yang bisa kau lihat, selain sunyi yang tidak bisa kau bagi pada siapapun?
Light Yagami telah menang. L, satu-satunya penyeimbang moral dalam hidupnya, telah mati. Dunia berada di bawah bayang-bayang Kira. Ribuan penjahat telah dibunuh, media tak berani bersuara. Masyarakat hidup dalam keteraturan yang sempurna. Tapi di balik itu semua, Light mulai kehilangan sesuatu yang tidak bisa dikembalikan. Makna. Kemenangan Light bukan seperti kemenangan pahlawan. Tak ada pelukan, tak ada ucapan terima kasih. Tak ada pesta karena tak ada yang tahu bahwa ia menang. Tak ada yang tahu siapa dewa yang telah membunuh L. Tak ada yang bisa memuji karena tak ada yang diizinkan untuk bertanya. Dunia menjadi sunyi. Bukan karena damai, tapi karena ketakutan telah membungkam semua kemungkinan percakapan. Light berdiri sendirian di atas panggung, tapi tirai tak pernah dibuka. Penonton tidak tahu dan tak ada yang berani bertepuk tangan. Karena bahkan bertepuk tangan pun bisa dianggap penghinaan terhadap Kira. Di masa itu, Light memiliki segalanya. Kekuasaan, pengaruh, kemampuan untuk membunuh siapapun dari jarak yang tak terbatas. Tapi ia kehilangan satu hal, kemanusiaan. Ia tak lagi tertawa karena tulus, tak lagi merasakan cinta. Tak lagi takut kehilangan siapapun karena semua orang hanyalah pion atau ancaman. Cinta, persahabatan, pengampunan, semuanya tak lagi penting. Yang penting hanyalah dunia yang tunduk. Tapi dunia yang tunduk tanpa cinta adalah penjara. Dan Light, meski ia duduk di tahta yang tak terlihat, adalah tahanan dari obsesinya sendiri. Dulu Light menulis nama dengan keyakinan. Sekarang ia menulis dengan kebiasaan. Tak ada lagi rasa bahwa ia sedang menyelamatkan dunia. Kini ia hanya sedang menjaga sistem, menjaga narasi, menjaga ketakutannya sendiri. Karena ia tahu jika satu orang mengetahui identitas aslinya, segala yang ia bangun akan runtuh. Maka Light membunuh, bukan demi keadilan, tapi demi mempertahankan kebohongan yang terlalu besar untuk diakui. Dan dari situlah kita sadar, Light telah menjadi apa yang dulu ia ingin hancurkan. Ia adalah sistem itu sendiri, yang kaku, yang tak mau dikritik, yang membunuh demi menjaga wibawanya. Kita sering membayangkan bahwa menjadi penguasa akan membuat kita dihormati. Tapi yang Light dapatkan bukan hormat, melainkan ketakutan. Bukan cinta, melainkan kepatuhan. Bukan pemahaman, melainkan sunyi. Tak ada lagi teman sejati, tak ada lagi percakapan jujur. Karena semua orang, bahkan yang paling dekat, bisa menjadi musuh yang harus dibunuh. Karena semua orang, bahkan yang paling dekat, bisa jadi musuh yang harus dibunuh. Jika mereka tahu terlalu banyak. Di puncak kemenangan itu, Light pernah duduk sendiri dan bertanya dalam diam, apa semua ini benar-benar sepadan? Tapi pertanyaan itu hanya tinggal di hati. Karena jika ia menjawab jujur, jawabannya bisa membunuh segalanya. Maka ia terus maju bukan karena yakin, tapi karena tak ada jalan pulang. Ketika seseorang membunuh demi tujuan besar dan akhirnya kehilangan tujuan itu, ia hanya jadi mesin pembunuh yang tak lagi tahu kenapa ia masih hidup. Dan Light telah sampai di sana. Ia menang tapi kosong. Light adalah gambaran kita saat kita terlalu fokus pada hasil dan lupa menjaga siapa kita saat mencapainya. Ia memulai dengan idealisme, tapi dalam prosesnya ia kehilangan semua alasan kenapa ia memulai. Ia membunuh untuk menciptakan kedamaian, tapi setelah menang ia hidup dalam ketakutan dan kegelisahan. Hati manusia tak bisa dibungkam dengan rasa takut. Hati manusia hanya dipuaskan oleh cinta, kebenaran, dan makna. Tapi Light Yagami meninggalkan semuanya demi kursi kosong yang bernama kemenangan. Dan itulah tragedi terbesarnya. Ia berhasil, tapi tak ada lagi alasan untuk hidup. Tak ada yang lahir dari kekosongan. Bahkan kejahatan punya akar pemikiran. Dan Light Yagami mungkin bukan pembunuh biasa. Ia adalah anak dari zaman yang membiarkan ide-ide besar hidup tanpa empati.
Ia adalah potongan kecil dari filsafat yang kehilangan cinta. Di balik nama Kira tersimpan jejak pemikiran para pemikir paling radikal dalam sejarah manusia. Filsuf-filsuf yang pernah mempertanyakan moralitas, menggugat konsep Tuhan, dan menyusun ulang definisi kekuasaan. Dan tanpa sadar, Light Yagami mewujudkan mereka, satu demi satu. Tuhan telah mati, begitu kata Friedrich Nietzsche dalam The Gay Science. Nietzsche tidak membunuh Tuhan, ia hanya menunjuk dunia yang sudah berhenti percaya pada Tuhan dan sekarang bingung harus percaya pada siapa. Light hadir sebagai jawaban atas kebingungan itu. Ketika hukum tak lagi mampu, ketika masyarakat busuk, ketika doa-doa tak lagi menyelamatkan, maka muncul satu suara. Jika Tuhan telah mati, biar aku yang menggantikannya. Itulah Light Yagami. Nietzsche bicara tentang Ubermensch, manusia super, sosok yang tak lagi terikat moral lama, yang menciptakan nilainya sendiri, bukan untuk tunduk pada aturan, tapi menciptakan aturan baru. Dan bukankah itu Light? Ia menghapus hukum lama, menulis ulang siapa yang layak hidup, siapa yang layak mati. Ia menciptakan dunia baru dengan dirinya sebagai pusat semesta. Tapi Nietzsche juga memperingatkan, jika manusia tak cukup kuat untuk menanggung beban Tuhan, maka ia akan hancur oleh kekosongan makna yang ia ciptakan sendiri. Dan Light benar-benar hancur di sana. Lebih baik ditakuti daripada dicintai. Kalimat ini tak asing bagi siapapun yang menyentuh dunia kekuasaan. Dan bagi Light Yagami, kalimat ini berubah jadi prinsip kehidupan. Niccolo Machiavelli dalam Il Principe menulis bahwa seorang penguasa sejati tidak bisa selalu baik. Karena dunia ini kotor dan jika kau ingin membersihkannya, kau harus siap mengotori tanganmu terlebih dahulu. Light tidak pernah bermaksud menjadi monster, tapi ia merasa dunia ini butuh tangan kotor untuk menciptakan surga. Maka ia membenarkan semuanya. Kebohongan, manipulasi, pembunuhan orang tak bersalah. Semua demi tujuan besar. Tapi pertanyaannya bukan lagi apakah kau berhasil, tapi berapa banyak jiwamu yang kau korbankan demi mencapai sana. Light mungkin membaca Machiavelli dalam hati dan berkata, aku bukan jahat, aku hanya realistis. Tapi dunia yang dibangun dari ketakutan dan tipu daya pada akhirnya hanya akan mewariskan ketakutan dan tipu daya. Light bukanlah iblis yang tampak menyeramkan. Ia rapi, cerdas, lembut, elegan. Tapi justru disitulah bahayanya. Karena iblis paling berbahaya bukan yang menakutkan, melainkan yang membuatmu merasa dia adalah penyelamat. Ia tidak memaksamu percaya padanya. Ia menciptakan sistem yang memaksamu tunduk tanpa kau sadari. Dan perlahan-lahan kau tidak tahu lagi apakah yang kau lakukan adalah benar atau hanya upaya bertahan dari ancaman Kira. Ini bukan lagi soal siapa yang benar, tapi siapa yang masih berani bicara. Dan ketika suara-suara mulai menghilang, yang tertinggal hanyalah gema. Suara dari suatu orang yang menganggap dirinya Tuhan. Light bukan lahir dari penderitaan, bukan korban perang, bukan anak miskin. Ia lahir dari dunia yang terlalu pintar, tapi kehilangan arah. Dunia yang memiliki segala fasilitas tapi tak tahu lagi apa makna menjadi manusia. Light adalah refleksi zaman modern, penuh data, minim makna, penuh kendali, minim cinta, penuh teknologi tapi miskin jiwa. Filsafat selalu bertanya, bagaimana jika manusia diberi kuasa ilahi? Light Yagami adalah jawabannya, dan jawabannya adalah dunia tidak akan damai. Dunia akan tunduk tapi kehilangan jiwa. Karena manusia tidak diciptakan untuk menjadi Tuhan. Kita diciptakan untuk saling mengingatkan bahwa kita bukan Tuhan. Kira bukan sekedar karakter. Ia adalah ide yang sedang hidup hari ini. Di dalam kita, di dalam orang-orang yang merasa lebih benar, lebih suci, lebih pantas menilai siapa yang layak hidup dan siapa yang layak mati. Dan kita tak hati-hati. Dan jika kita tak hati-hati, kita pun bisa menjadi Kira tanpa kita sadari.
Setiap kisah tentang dewa yang palsu selalu berakhir dengan kehancuran. Karena semakin tinggi seseorang menaruh dirinya, semakin besar bunyi saat ia jatuh. Like Yagami yang dulu berdiri sebagai keadilan berubah menjadi sosok yang menuntut pemujaan. Dan di akhir kisahnya yang tersisa bukanlah kejayaan, melainkan kehancuran total yang sangat manusiawi. Tak ada langit megah, tak ada singgasana emas, tak ada petir atau kilau cahaya. Ketika Light jatuh, itu terjadi di tempat gelap, kotor, berdarah, dan penuh kesepian. Ketika Nier, penerus L, berhasil memojokkannya, Light panik. Ia kehilangan arah, ia bukan lagi Kira yang dingin dan licik. Ia adalah remaja yang ketakutan, yang tak bisa menerima bahwa akhir benar-benar datang. Akulah keadilan, teriak Light. Tapi tak ada yang percaya, tak ada yang takut. Karena kekuasaan yang dibangun dari ketakutan akan lenyap seketika saat ketakutan itu mati. Light tak hanya ingin membunuh Nier, ia ingin menjaga martabat sebagai dewa. Karena di dalam dirinya masih ada suara yang berbisik, "Aku tidak salah, dunia ini memang butuh aku." Tapi justru karena itulah Light tidak bisa mundur. Ia tak bisa mengakui kesalahan karena itu berarti mengubur seluruh hidupnya. Ia tidak bisa bertobat karena Tuhan tidak bertobat. Dan ia telah terlalu lama percaya bahwa ia adalah Tuhan. Like tertembak, ia lari, sendirian, terengah, lemah. Tak ada sorak-sorai, tak ada pelukan. Tak ada siapapun yang ingin bersamanya di saat akhir. Ia mengingat masa lalu, ia melihat dirinya di bangku SMA. Anak pintar, berprestasi, tampan, dikelilingi harapan. Tapi kini ia mati di tangga usang. Dengan luka berdarah dan tatapan kosong, tanpa satupun orang yang menangisinya. Inilah ironi terbesar. Seorang manusia yang pernah ingin menyelamatkan dunia, mati tanpa ada satupun dunia yang menyelamatkannya kembali. Like tidak kalah karena kurang pintar. Ia kalah karena terlalu percaya bahwa ia tak bisa salah. Dan dunia yang dibangun dari rasa suci paling sekalipun bisa berubah menjadi penjara ketika kita terlalu cinta pada ego sendiri. Like adalah dewa yang diciptakan oleh ketakutan dunia, tapi ia mati sebagai manusia yang tak mampu menerima bahwa ia bukan lagi pusat segalanya. Kematian Like adalah pelajaran paling sunyi dalam cerita ini, karena itu bukan hanya akhir dari hidup, tapi penghancuran total atas ilusi. Ilusi bahwa manusia bisa menjadi Tuhan. Ilusi bahwa dengan kekuatan kita bisa menyembuhkan dunia. Setelah Like mati, dunia kembali kacau. Kriminalitas naik, ketakutan hilang, tatanan ambruk. Tapi perlahan-lahan dunia belajar kembali berbicara. Berdebat, salah, benar, tumbuh. Dunia mulai menjadi dunia lagi, dengan skala kekacauan dan kemanusiaannya. Dan mungkin justru disitulah makna sebenarnya tinggal. Bukan pada dunia yang sempurna dan sunyi, tapi pada dunia yang mau terus mencoba meski penuh luka. Like Yagami bukan sekedar karakter, ia adalah cermin. Ia adalah bayangan kita yang ingin dunia ini bersih, cepat, dan sesuai kehendak kita. Tapi Like lupa satu hal, keadilan tanpa cinta adalah kekuasaan, dan kekuasaan tanpa hati akan selalu menjadi tirani. Kira telah mati, tapi idenya mungkin belum. Dan tugas kita hari ini bukan menciptakan dunia sempurna, tapi menjaga agar manusia tetap punya hati. Karena satu orang yang lupa cara menjadi manusia bisa menghancurkan satu dunia hanya dengan pena dan sedikit ego. Dan terima kasih.